Halo teman-teman penonton semuanya, gue Maya Surya, host acara ini. Lu cantik banget ya. Ayo sekali lagi. Capek nih. Jangan godain gua dong. Nanti gua nggak bisa nahan lo. Jangan pelit-pelit gitu. Habis ini gue udah nggak bisa nyentuh lagi. Gue bakal kangen banget deh. Maksud lo apa sih? Pelayanan dan kemampuan lo itu kelas atas kok. Gue udah cek harga pasarnya. Jadi pasti nggak bakal gue rugiin deh. Ini ada 5 miliar buat ngasih penghargaan atas kerja keras lo 3 tahun ini. Tentu aja, villa ini juga buat lo. Dengan semua ini, lo nggak perlu lagi kerja di klub Black Horse kan? Maya Surya, lu mau mutusin gua? Lu tahu gua siapa nggak, Maya Surya? Nggak peduli lo siapa, kita emang udah harus selesai. Maya Surya. Suami gue udah pulang. Kita sampai sini aja ya. Gue bakal kangen banget sama lo. Pak Rian, Mbak Maya udah pergi. Maaf saya kepo dikit. Kenapa Bapak nggak bilang identitas Bapak ke dia? Pergi sana. Sayang, lama nggak ketemu. Semoga lu baik-baik aja. Jangan panggil gue sayang. Gue sama sekali nggak punya perasaan ke lu. Orang yang gue cintai cuma Yesi Hapsari. Kalau bukan gara-gara kakek maksa, gue juga nggak bakal nikah sama lu dalam pernikahan yang cuma status doang ini. Lu jagain aja ya si Hapsari lo itu. Gue tiap malam juga bisa have fun sendiri. Sempurna banget kan? Kak Maya. Bener-bener repot ya buat lo. Sampai harus lo sendiri yang jemput kita. Gue tau lo sebenarnya nggak mau lihat gue. Nggak perlu juga pura-pura ramah gitu. Mana mungkin? Waktu sekolah dulu, semua teman ngebully gue. Yang maju pasang badan buat gue itu Kak Maya loh. Jadi gini cara lo balas budi ke gue. Kak Maya, urusan perasaan itu nggak bisa dipaksa. Gue juga nggak niat ngerebut cowok lo kok. Cuma, Lo hamil ya? Kak Maya, itu cuma kecelakaan aja. Boleh nggak gue lahirin anak ini? Santai aja, kita kan satu keluarga. Ngapain sih pakai sungkan segala? Kalau di zaman dulu, istri muda itu malah bantu keluarga punya keturunan. Itu juga dianggap hal bagus kok. Iya mas, nanti kalau anaknya lahir, boleh nggak manggil aku mama juga? Maya Surya. Cuma bercanda doang, kenapa sih? Tapi ngomong-ngomong, ya si Hapsari sekarang lagi hamil. Karena anak, ibunya jadi makin dihormati. Kayaknya sih harus dikasih beberapa villa dong. Oh iya, gue lupa. Waktu keluarga Dian Sulastri jodohin kita, semua properti malah dipindahin ke nama gue. Maya Surya. Semua properti itu anggap aja sebagai kompensasi dari gua buat lu. Kalau lu makin keterlaluan, gelar ibu Dian bisa gua cabut kapan aja. Kebetulan banget. Mending kita cerai aja. Ya si Hapsari sekarang lagi hamil. Anaknya nggak salah apa-apa. Gue juga nggak mau nahan posisi ini. Bikin lu bertiga nggak bisa kumpul. Maya Surya, maksud lu apa sih? Cerai ya cerai. Ngaco banget. Kalau lu berani cerai sama Maya, gua bakal pindahin 80% saham keluarga ke nama Maya. Kakek, kok lu pilih kasih banget sih? Maya itu udah kita semua rawat dari kecil. Gua nggak bisa biarin dia disakiti. Maya, keluarga kita walaupun nggak ngakuin cucu itu, nggak akan pernah nggak ngakuin lu sebagai menantu. Kakek, gua kan satu-satunya ahli waris keluarga Dian Sulastri. Kalau gitu lakuin dong tugas lu sebagai ahli waris. Kebetulan sekarang Ami Hidayanto di Jakarta lagi ulang tahun. Kalian berdua harus datang ke pesta ulang tahun itu bareng. Pokoknya harus dapetin Project Paradise Resort. Project Paradise Resort itu daging banget. Banyak banget pesaing yang ngincer. Kamu mau dapet proyeknya, lu harus bisa deketin orang itu dulu. Siapa emang? Waris utama Jakarta, Rian Hidayanto. Pak Rian, hari ini pesta ulang tahun Ami Hidayanto, Maya Surya juga masuk daftar undangan. Maya Surya dari TV Kota juga datang. Maya Surya. Maya Surya. Maya Surya, semua orang udah tahu. Putra keluarga Hidayanto baru pulang ke Indonesia setelah 3 tahun. Boleh nanya nggak Maya Surya kesini buat pesta ulang tahun? Emang kenal sama Pak Rian? Gue sih emang pernah dengar nama besar Pak Rian. Tapi gue nggak kenal langsung sama beliau. Mas ini pacarnya Maya Surya ya? Yang ini. Pak Rian udah datang. Pak Rian udah datang, Pak Rian. Maya Surya, hubungan kita nggak bisa lo putusin sesuka hati.
Nggak heran sih, pesta ulang tahun keluarga Rian Hidayanto di Jakarta emang mewah banget. Bukan cuma mewah doang, lihat aja tamu-tamunya. Semuanya orang penting dan keluarga terpandang dari Jakarta sama Surabaya. Maya Surya, lo juga dateng ya? Nyokap sama adik lo lagi siap-siap buat kasih hadiah ke Ami Hidayanto tuh. Cepetan gih ke sana. Lo belum tahu ya? Nurul Surya itu anak kandung keluarga Surya yang baru ketemu lagi. Sekarang keluarga Surya udah nggak ngakuin Maya Surya lagi. Maya Surya, lo kok bisa datang ke sini sih? Sekarang lo udah bukan anak keluarga Surya lagi. Lo udah 3 tahun sendirian di rumah. Status lo sebagai Yuni Sulastri juga kayaknya udah nggak berarti apa-apa deh. Saran gue sih, mending lo pulang aja lebih cepet. Kalau enggak, nanti malah bikin keluarga Rian Hidayanto marah. Jangan sampai dibilang kita masih keluarga Surya. Selanjutnya keluarga Surya dari Surabaya. Ami Hidayanto, ini hadiah dari keluarga Surya Surabaya. 1 set perhiasan custom eksklusif, nilainya 8 miliar rupiah. Harga si nomor 2, yang paling penting, ini dikerjain khusus secara handmade. Cuma 1 di dunia, biar nunjukin betapa terhormatnya ibu. 8 miliar katanya. Dia nggak tahu apa. Gelang di tangan Ami Hidayanto itu aja udah 200 miliar nilainya. Selanjutnya keluarga Sulastri dari Surabaya. Barang 8 miliar aja Ami Hidayanto nggak mau lihat. Gue pengen lihat, lu bisa kasih hadiah kayak apa. Hadiah yang lu siapin harganya berapa? Gratis. Lu gila ya? Ami Hidayanto. Yuni Sulastri aromaterapi ini jangan-jangan kamu bikin sendiri ya? Iya, ini cuma hobi kecil aku aja kok. Ini dibuat pakai metode tradisional. Barang-barang kecil kayak gini aku bikin sendiri, terus dijadiin hadiah ulang tahun buat Ami Hidayanto. Apa nggak sopan ya? Kok keluarga Sulastri sekarang jadi kayak gini? Sampai-sampai kasih hadiah ulang tahun yang layak aja nggak bisa. Kamu kerjanya memang kayak gini ya? Wah, wanginya enak banget ya. Apa? Aku dengar Ami Hidayanto lagi susah tidur. Aromaterapi ini aku tambahin akar kalmus, daun malam, sama beberapa herbal penenang. Ami, tadi waktu cium aromanya kerasa kayak ada bau obat nggak? Pantes aja ya, tadi waktu aku cium aromanya. Langsung berasa segar dan enteng gitu. Wah. Taruh aja di kamar tidur aku, biar nggak ada yang kepikiran pengen ambil. Oke? Kak Maya, aku boleh beli resepnya nggak? Berapapun harganya nggak masalah. Sekelompok sosialita kok kayak nggak pernah lihat dunia aja. Ngiranya pakai aromaterapi ini bisa bikin Ami Hidayanto senang, terus jadi nyonya mudanya keluarga Hidayanto. Nurul, kamu juga jangan kebanyakan mimpi deh. Rian Hidayanto itu nggak gampang ditaklukin tahu. Bulan lalu aku ketemu Rian. Dia bilang aku tambah cantik sekarang. Ngaku-ngaku aja loh. Rian itu jadwalnya padat banget, mana sempet ketemu kamu sih. Baru ngomong aja udah panggil Rian. Emang kamu akrab banget sama dia? Kayaknya ngomong aja belum pernah deh. Kak, maaf ya jadi ketawa. Enggak kok, aku cuma ngerasa kita semua ini kan orang yang punya nama. Nggak perlu rebutan buat nikahin anak sulung keluarga Hidayanto. Kak Maya, kamu belum tahu aja. Kita suka sama Rian Hidayanto bukan cuma karena dia anak sulung keluarga Hidayanto. Kalau kamu pernah lihat langsung, wajahnya itu bener-bener ganteng banget. Kayaknya seumur hidup kamu nggak bakal bisa lupa deh. Gitu ya. Aku sih pernah lihat satu wajah yang sampai sekarang nggak bakal bisa aku lupain. Gue juga nggak tahu kalau dibandingin sama Rian Hidayanto, kira-kira gimana ya. Nanti kakak yang ngurus lo gimana? Dia siapa? Rian Hidayanto lah, cuma ada satu di dunia beneran Rian Hidayanto asli nggak palsu. Rian, Mas Rian. Lo tuh cowok yang kayak Dajjal versi cowok. Kalau gitu lu cewek yang kayak Raja Zhou. Cowok cakep ternyata si Taiji ya.
Ngomong dong. Ngapain bengong? Cepetan sana, kasih hormat sama yang lain. Urusan resort harus kelar hari ini juga. Ayo buruan. Pak Rian, nama gue Nurul Surya. Nurul yang selalu ceria itu. Halo Pak Rian, nama saya Dian Sulastri. Udah lama dengar nama besar Anda, saya mau toast buat Anda. Dian siapa? Dian Sulastri. Dian dari Dian Group itu ya? Iya, betul. Bener banget. Pak Rian, soal Project Resort Paradise itu, kalau bisa kasih kesempatan ke Dian Group, itu bener-bener rezeki dan kehormatan besar buat kami. Project Resort Paradise bisa kerjasama sama siapa aja, kecuali nggak bisa sama Dian Group. Maaf, boleh gue tanya sesuatu? Apa ada sesuatu yang bikin lo kesel sama keluarga dia? Kalau mau tahu tanya aja sama ibu dia. Maya Surya. Gue nggak nyangka lo berani juga cari masalah sama Rian Hidayanto. Keluarga Dian bener-bener lagi apes banget dapet lo. Maya Surya, cepetan bilang ada apa sebenarnya? 3 tahun lalu dia bikin gua kesel. Habis itu nggak ada penjelasan apa-apa. Tiba-tiba aja pergi gitu aja. Bikin kesel. Jangan-jangan mereka berdua ada cerita lama ya? Masa sih? Setahu gue Rian Hidayanto nggak pernah ngumumin hubungan pribadinya. Iya juga sih. Gue jadi ingat. 3 tahun lalu. Waktu itu Maya Surya nggak tahu diri. Nabrak mobil lo yang keren itu. Lu keterlaluan sih. Mobilnya Rian Hidayanto itu harganya berapa coba? Cepetan minta maaf sama dia. Ayo. Rian Hidayanto, Maya Surya nggak tahu diri. Udah bikin lu kesel. Tolong Rian Hidayanto, jangan diambil hati ya. Jangan samain gue sama cewek kecil kayak gue. Gue minum buat lo. Ibu Dian, segelas minuman aja. Mau ngapus semua rasa kesal gua selama 3 tahun. Rian Hidayanto. Gue bakal minum semua minuman ini. Mulai sekarang, semua urusan antara kita selesai. Lo juga jangan bikin susah Dian Sulastri lagi. Iya tuh Dian Sulastri. Nggak ada romantis-romantisnya sama sekali. Cuma diem aja liatin istrinya minum gitu doang dibilang cowok bener banget. Dian Sulastri sama Yuni Sulastri emang pasangan yang kompak banget. Semoga aja Rian Hidayanto benar-benar pegang omongan. Maaf banget kalau Maya Surya nggak keberatan, silakan ikut gua ke atas buat ganti baju. Lewat sini ya. Rian, lu nggak pernah dengar pepatah jangan lihat yang nggak sopan ya? Gua nggak terlalu banyak baca buku. Jadi gue emang belum pernah dengar. Lagi pula, gue bukan cuma pernah lihat aja kok. Rian, gue mau ganti baju nih. Tolong lu keluar dulu sebentar. Jauhin dia. Lu udah kelewatan. Lu segitu cintanya sama dia. 3 tahun ini, kita sama-sama bahagia kok. Lo nggak pernah ribut soal sikap gue yang kadang cuek dan kurang sopan. Lo juga nggak pernah ribut soal kebohongan dan pura-pura lo. Kita bisa pisah baik-baik. Nggak bagus gitu. Jadi, di mata lu gue cuma alat buat balas dendam ke cowok selingkuh ya. Lo udah tahu semua, ngapain masih nanya gue? Maya Surya, di dunia ini nggak ada satu orang pun yang bisa anggap gue cuma alat. Habis dipakai langsung dibuang. Kalau mau ninggalin, ya gue yang ninggalin lo. Kali ini kita harus banget dapetin Project Paradise Resort. Rian Hidayanto. Gue tahu gue udah nyakitin lo. Tapi gue percaya,
Orang yang pegang kendali kerajaan bisnis sebesar itu, pasti orang yang bisa bedain urusan pribadi sama kerjaan. Yuni Sulastri, lu juga nggak usah kasih gua gelar apa-apa. Pujian tinggi. Gue orangnya biasanya paling jago balas dendam pakai jabatan. Suka manfaatin posisi buat kepentingan pribadi. Jadi Rian Hidayanto pura-pura pakai jabatan buat urusan pribadi sekali ini. Kasih Dian Sulastri dokumen tendernya. Sekarang Yuni Sulastri kelihatannya malah nggak kayak orang mabuk. Rian Hidayanto emang punya mata tajam. Bisa baca hati orang. Selama lu mau balik ke Villa Greenleaf, gue setuju. Kalau gitu, langsung kirim aja dokumen tendernya sekarang. Cepat kirim dokumen tender ke Dian Sulastri. Besok gue jemput lu buat pindahan. Gue janji bakal balik bareng lu. Cuma saja, itu 5 tahun lagi. Bagus. Belum pernah ada yang berani main-mainin gua, Rian Hidayanto kayak gini. Selamat pagi pemirsa, hari ini Kamis 3 Oktober 2024. Selamat datang di News Update Pagi. Mas Rian, divisi berita TV Rongcheng ngirimin undangan. Kali ini seperti biasa, mau gua tolak lagi? Nggak usah. Kali ini, gua malah tertarik. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa. Makasih ya, Maya. Makasih. Maya, ada kabar terbaru nih. Mbak Sekar dipromosiin ke Jakarta. Posisi anchor utama buat berita prime time kayaknya cuma lo yang cocok. Ya bener. Maya juga udah narik banyak sponsor buat stasiun kita. Pendapatan iklan juga gede banget. Tapi menurut gue belum tentu. Anchor prime time itu butuh skill profesional. Bukan cuma jago jualan. Maya, kayaknya lo kali ini bahaya deh. Jago jualan masih mending daripada numpang hidup. Beberapa hari lalu, gue ikut acara bisnis grup Chin, dengar pegawainya ngomongin, katanya di stasiun kita ada cewek mata sipit, tiap hari ngejar-ngejar Pak Kin, bahkan udah beberapa kali ketahuan sama Bu Chin, sampai ditampar di depan umum. Gue penasaran banget, itu bener gak sih? Maya Surya, jangan asal nuduh ya. Gue gak bilang lo kok, di sini kan banyak juga cewek mata sipit, cuma lo doang sih. Oh. Dari jauh aja udah kedengeran kalian ribut. Gua kenalin ya, ada rekan baru di tim kita. Lulusan jurusan jurnalistik Columbia. Ayo kenalan dulu sama semuanya. Halo semuanya, nama gue Yesi Hapsari. Baru gabung di sini, mohon bimbingannya ya. Selamat datang, selamat bergabung. Kak Maya, mulai sekarang kita bakal jadi rekan kerja. Kalian udah saling kenal ya? Gue sama Kak Maya itu teman SMA. Dulu kita juga pernah jadi sahabat banget. Sahabat banget? Gue sih nggak pantas dapat gelar itu. Sayang, pinjemin HP-nya dong. Maya Surya, lu sok banget sih. Orang itu lulusan luar negeri, pinter banget. Dia bilang lu teman itu udah ngehargain lu banget. Gue dengar Resti Utami lagi cari foto cewek bermata sipit. Gue kirim foto yang mana ya? Maya Surya. Udah cukup. Posisi host prime time lagi kosong. Stasiun juga bakal wawancara tokoh penting. Jadi kalian berdua, siapa yang duluan dapat izin wawancara, dia yang bakal duduk di posisi itu. Tommy Fitri, tokoh penting yang lo maksud itu siapa? CEO dari Boss Group, Rian Hidayanto. Kalian berdua semangat ya, gue yakin sama kalian. Yang lain silakan lanjut kerja masing-masing. Tommy Fitri, Maya Surya. Mereka semua nggak tahu kalau lo itu Yuni Sulastri, ya? Emang harus jadi istrinya seseorang dulu baru hidup lo dianggap berharga? Maya Surya, lo nggak perlu bersikap seolah-olah musuhin gue gitu. Kita kan saingan secara adil. Siapapun yang menang, ujung-ujungnya juga buat kebaikan stasiun TV, kan? Sebenarnya gue nggak terlalu minat sama posisi host prime time ini. Tapi karena lo tiba-tiba ikut campur, malah bikin gue makin termotivasi. Saingan secara adil sih nggak masalah. Tapi kalau lo main curang sama gue nggak bakal tinggal diam. Itu udah pasti. Maya Surya, jelas gue bakal saingan sama lo. Gue mau rebut semua yang lo punya. Suami, kerjaan, keluarga. Lo bakal ditinggal semua orang, nama lo hancur total. Gue cuma nunggu hari itu datang. Hari ini hari pertama lo kerja di stasiun TV. Maya Surya nggak nyusahin lo kan? Enggak kok. Lo juga tahu dia dari dulu ke gue selalu gitu. Kalau dia beneran nindas lo,
Gue sekarang juga bakal cari dia buat ngadu. Jangan, Dian. Bisa bareng sama lo, gue sedikit tersinggung juga nggak masalah. Lagian Tommy Fitri udah kasih tugas. Siapa yang bisa dapetin wawancara eksklusif sama Rian Hidayanto, dia yang bakal dapet slot prime time. Gue mau buktiin kemampuan gue, ngalahin dia secara fair. Rian Hidayanto. Gue denger tiap weekend dia selalu ke Royal Golf Club. Lu bisa coba cari kesempatan di sana. Tapi itu lapangan golf private. Kalau nggak punya kartu member elite nggak bisa masuk. Gue punya kok. Lu bisa masuk pakai status sebagai Yuni Sulastri. Nggak bakal ada yang berani cegat lu. Serius? Yuni Sulastri. Di hati gue, gelar Yuni Sulastri itu selalu cuma buat lo. Kayaknya Mbak baru ya. Boleh tahu Mbak member di sini nggak? Mertua gue Aditya Surya, gue boleh masuk kan? Oh, jadi Mbak juga Yuni Sulastri. Ah, lo juga Yuni Sulastri ya? Juga. Masih ada Yuni Sulastri lain? Tadi ada cewek itu juga ngaku dia Yuni Sulastri. Kan keluarga Sulastri cuma punya satu anak cowok. Kok bisa punya 2 menantu cewek? Kak Maya, kok lo datang ke sini? Kalau gue nggak dateng, gimana gue tahu ada orang yang bawa-bawa nama gue buat nipu orang di luar sana? Pagi-pagi gini udah pada drama aja di sini. Yuni Sulastri asli atau palsu nih? Tradisi di kota Rong bener-bener beda ya, poligami gitu. Satu cantiknya kayak Ratu, satu lagi manis kayak cewek rumahan. Rian Sulastri ini bener-bener hoki banget. Rian, bukannya pasangan Sulastri udah datang ke acara ulang tahun Ami Hidayanto? Lu pasti tahu dong yang mana Yuni Sulastri asli. Kalau kalian beneran penasaran, video call aja. Suruh Dian Sulastri sendiri yang tunjukin. Makasih ya Rian udah kasih ide. Maaf ya Dian Sulastri, di sini ada sedikit masalah. Hari ini ada 2 yang ngaku Yuni Sulastri. Menurut lu, yang ini beneran Yuni Sulastri atau yang itu? Yang pakai baju putih itu. Oke, maaf sudah ganggu. Gua lihat lu lumayan cakep juga. Tapi kenapa pura-pura jadi istrinya orang cuma buat numpang pakai kartu? Nggak mau apa? Mbak, yang ini. Silakan Mbak segera tinggalkan tempat ini. Maksud lu gimana? Sekarang masih mau jadi Yuni Sulastri? Asal lu mau ngalah, gue bisa usir mereka semua dari sini. Lu kenal kartu ini nggak? Kartu Black Gold Leopard. Di seluruh dunia, yang punya kartu ini nggak sampai 20 orang. Di antara kita, cuma Rian Hidayanto yang punya. Keluarga Surya dan keluarga Sulastri juga nggak mungkin punya kartu ini. Kok dia bisa punya ya? Kalau gue bikin kartu member, berarti gue juga bisa masuk dong. Bisa, tapi biaya tahunan kartu ini. 2 juta gue tahu kok. Gesek aja kartunya. Oke, siap. Tunggu sebentar ya Mbak. Saya langsung urus sekarang juga. Mbak, ini kartunya. Tolong disimpan baik-baik. Makasih. Gue bukan milik siapa-siapa. Jadi gue juga nggak perlu masuk ke sini pakai status istri siapapun. Maya Surya, sebenarnya lo itu siapa sih? Kak Rian, selamat siang. Saya dari stasiun TV Rongcheng, reporter berita. Nama saya Yesi Hapsari. Terkait proyek Paradise Resort itu, kami ingin mengatur wawancara eksklusif dengan Anda. Saya tidak tertarik. Proyek baru sudah berjalan. Anda butuh perhatian publik untuk menarik investor. Dan Anda juga butuh kesuksesan proyek ini demi memastikan posisi Anda sebagai penerus, supaya tidak jatuh ke tangan 2 kakak perempuan Anda. Menurut saya, pentingnya proyek ini sudah jelas banget, nggak perlu dijelasin lagi. Pak Yesi, kayaknya kamu cukup paham tentang keluarga kami ya. Kalau Anda kerjasama dengan stasiun TV, itu artinya Anda pegang kekuatan media paling berpengaruh di Rongcheng. Pasti jadi pilihan win-win banget. Bagus banget. Bagus. Mbak Maya, kamu jangan-jangan atlet profesional ya? Kamu terlalu memuji, cuman hobi aja kok. Menurut gua sih, itu cuma gaya-gayaan doang. Gitu ya? Kalau gitu Pak Rian berani nggak tanding sama gue? Kak Maya, kamu keterlaluan deh. Level dan posisi Pak Rian mana mungkin mau tanding sama kamu. Boleh aja. Karena ini kompetisi, harus ada taruhannya dong. Lu mau tandingnya gimana? Kalau gue menang, hak eksklusif wawancara di resort itu jadi milik gue. Kak Maya, lo terlalu percaya diri deh. Kemampuan Pak Rian itu, kalau dia nomor 2, nggak ada yang berani ngaku nomor 1.
Bagus banget pukulannya. Pak Rian emang nggak perlu diragukan lagi. Si pewaris keluarga pasti bisa selesai dalam 2 pukulan. Mbak Maya, kalau mau menang harus masukin bola dalam 1 pukulan aja. Kak Maya, saran gue sih mending lo ngalah aja. Kalah dari pewaris keluarga juga nggak bikin malu kok. Mbak Maya, kalau lu bisa masukin bola sekali pukul, hak wawancara itu jadi milik lo. Mana mungkin sih? Ini nggak masuk akal deh. Nggak mungkin banget. Pak Rian, omongan Bapak bisa dipercaya nggak? Mbak Maya keren bang. Hak wawancaranya jadi milik lo. Makasih. Tapi 5 tahun lagi kapan aja silakan datang buat wawancara. Ayo kita pergi. Kak Maya, gue kira lo beneran bisa dapat hak wawancara itu. Nggak nyangka ternyata masih aja dikerjain. Pak Rian, bener-bener pendendam ya. Kayak anak kecil aja. Semua, tolong berhenti sebentar. Barusan kita dapat telepon dari grup Rian. Mereka ngajak kita besok langsung wawancara. Maya, Yesi, sebenarnya siapa di antara kalian yang dapat hak wawancara ini? Gue. Yesi, lo emang jago ya. Masa depan lu cerah banget. Makasih Pak Tommy. Semua pada sibuk ya. Bener-bener lulusan kampus top, beda deh. Nggak kayak beberapa orang yang cuma modal tampang doang, bisanya cuma omong besar. Yesi, kayaknya kali ini posisi host prime time udah pasti buat lo deh. Cuma hoki aja kok. Malam ini gue traktir semua orang makan western di Cloud Top. Wah, asik banget. Maya, ikut nggak? Tentu aja. Ada yang traktir, masa gue nolak? Tempat ini keren banget ya, pemandangan malamnya cakep banget. Wah, restorannya mewah banget. Yesi, tempat kayak gini nggak semua orang bisa mampir loh. Ayo dong cerita ke gue, sebenarnya lo anak siapa sih, keluarga tajir mana? Gue cuma dari keluarga biasa kok. Pacar gue yang selalu dukung gue. Dia sayang banget sama gue. Semua dengerin nih, belum makan udah disuapin kisah cinta nih. Maya, nggak usah sungkan sama gue. Lo mau makan apa, pesen aja. Oke ya. Ayo foto bareng. Lo mau lihat nggak? Selera Maya Surya udah pasti nggak bakal salah. Mas, tolong. Maya Surya, lihat gue sekarang sukses begini. Lo nggak iri kan? Soalnya dulu tuh gue yang selalu butuh lo buat nolongin gue. Satu orang lumpuh yang nggak berguna, satu lagi cuma jadi beban nggak ada gunanya. Hidup gue bener-bener hancur gara-gara kalian berdua. Yesi Hapsari. Yesi jangan takut, ayo kita pergi. Cepetan pergi sekarang. Ya juga muka lu sekarang. Gue makin lama makin gak menalin. Itu karena dulu lo selalu bersikap sok tinggi. Tapi sekarang, yang menang itu gue. Maya Surya, peruntungan itu bisa berubah-ubah kok. Gimana, udah kenyang belum? Udah kok. Bagus deh.
Gimana menurut lo makanannya? Maaf ganggu sebentar. Enak nggak makanannya? Restoran kami mau tutup nih. Tolong, bisa bayarin dulu tagihannya? Sendana 10.000. Apa? Iya, 60.000. Ini sebanyak itu. Maya Surya, lu sengaja ya? Lu suruh lu pesen makanan, lu malah pesen sampai segala 60.000. Lu mau balas dendam ya? Parah banget sih lu, nggak tahu malu. Iya, lu kok gitu banget sih? Kalau semua orang ngerasa nggak adil sama Yesi Hapsari, ya udah kita patungan aja. Biar adil kan? Patungan? Nggak apa-apa, duit itu urusan kecil. Kalian kan pengen ketemu pacar gue kan? Dia bentar lagi dateng kok. Yesi Hapsari. Dian Sulastri. Kenalin ke semua ya, ini pacar gue, Dian Sulastri. Dian Sulastri? Pewaris Sulastri arsitek juga namanya Dian Sulastri. Jangan-jangan Cuma sama-sama punya nama dan marga yang sama aja. Kalian lanjut ngobrol aja. Gua ke kasir dulu ya. Santai aja ngobrolnya. makasih, semoga lain kali mampir lagi ya. Makasih banget, Dian kakak. Yesi, lu makan daging naga apa gimana? Habis 960.000. Maaf ya, Dian kakak. Gue dapet kesempatan wawancara sama Rian Hidayanto. Gue pengen traktir kalian makan bareng. Itu Maya Surya. Gue gak nyangka dia bisa pesan makanan sebanyak itu. Maaf banget. Ini salah gua. Gue salah paham sama lu. Ini semua gara-gara ulah Maya Surya. Lu berhenti dulu. Maya Surya. Maya Surya. Maya Surya. Bukannya gua udah bilang jangan nindas Yesi? Dia sendiri yang mau traktir, nggak ada yang maksa dia. Lu juga tahu kondisi keuangan dia. Lu sengaja bikin dia malu kan? Lu emang orang yang suka pamer kekayaan dan kekuasaan. Bener banget. Gue emang sengaja nindas dia. Soal alasannya, gue cuma balas perlakuan orang licik dengan cara yang sama aja. Oh ya, Dian Sulastri. Jangan lupa, kita berdua sebenarnya belum pernah ngurus surat nikah sama sekali. Kalau bukan karena saham Dian Sulastri Group mau go public, kabar soal masalah rumah tangga lu bakal ngaruh ke harga saham. Gua nggak bakal bantu lo nutupin rahasia ini. Tapi gue saranin juga, jangan kebangetan ya. Begitu Dian Sulastri Group resmi IPO, gue bakal langsung kasih klarifikasi ke publik. Saat itu gue sama lo udah nggak ada urusan lagi. Halo, gue Yesi Hapsari, reporter dari TV Kota Longcheng. Gue udah janjian wawancara sama Pak Rian. Maaf ya Mbak Yesi, Pak Rian bilang. Sekarang, beliau cuma mau diwawancara sama Maya Surya. Kok bisa sih? Maya Surya? Bukannya itu Kak Maya Surya? Yesi Hapsari berani-beraninya gantiin dia. Kalau hari ini wawancaranya gagal, gimana kalau Pak Tommy ngamuk? Maaf, ini salah gue. Gue langsung panggil Maya Surya sekarang. Yesi, lo tuh bisa diandelin gak sih? Kalau gara-gara salah paham gini wawancaranya kacau, lu bisa tanggung jawab nggak? Sekarang lu mau sujud minta ampun pun. Pokoknya lu harus bisa bawa Maya Surya balik ke sini buat gua. Kak Maya, mau gimana juga gue nurut sama lo. Kita jangan sampai masalah pribadi ganggu kerjaan. Semua demi kepentingan bersama, oke? Okay? Yes sih. Nggak ada orang lain di sini. Lo nggak usah pura-pura kasihan deh. Kak Maya, tolong deh kasihanin gue. Gue lagi hamil, ada bayi di perut gue. Kalau wawancara ini gagal, gue nggak bakal bisa bertahan di stasiun TV. Emang ada hubungannya sama gue? Kak Maya, ini semua salah gue. Gue nggak seharusnya rebut hak wawancara dari lo. Nggak seharusnya juga rebut Dian dari lo. Kalau lo mau nyalahin gue, lo pukul aja gue. Gila lo. Kak Maya, Kak Maya, Kak Maya. Maya Surya, kok lu mukul orang sih? Yesi, lu jangan takut. Kita semua bakal jadi saksi buat lu. Lu ngapain sih rekam-rekam? Buat ditunjukin ke Bu Resti. Dia lagi cari cewek bermata sipit itu apa itu lo. Maya Surya, lu jangan keterlaluan deh. Jangan sentuh gue. Maya Surya, lu tunggu aja. Halo Mas Farid. Mbak Maya, tempat wawancara pindah. Tempat wawancara pindah. Di mana? Gue langsung ke sana sekarang.
Rian bilang di villa yang lo kasih ke dia. Villa yang gue kasih ke dia. Silakan masuk. Wah, nggak nyangka hari ini bisa datang ke rumah pribadi Taiziye. Ini mewah banget ya. Lukisan ini unik banget ya. Ini cap tangan ya. Kok ada gelas pecah di sini sih? Wahid, waktunya sebentar lagi. Rian ada di mana ya? Maya. Kamu suka rumah ini? Tentu saja. Kalau kamu suka, gue bisa pertimbangkan kasih rumah ini buat kamu. Pak Rian bercanda aja. Ini kan baru pertama kali ketemu, mana mungkin langsung suka. Pak Rian, silakan ganti baju dulu ya. Kita mau mulai wawancaranya nih. Ganti baju. Mbak Maya, nggak suka gue pakai baju kayak gini. Jangan lepasin. Gue justru suka lo pakai kayak gini. Tentu aja. Kalau Mbak Maya nggak suka, gue juga bisa kok. Tunggu bentar. Suka-suka kok. Mbak Maya, lu tahu nggak kenapa gue pilih rumah ini buat tempat wawancara? Pak Rian pasti punya alasan sendiri. Karena setiap sudut rumah ini penuh sama kenangan gue. Yang manis. Yang penuh gairah. Yang hangat. Yang penuh luka. Pada bengong ngapain sih? Cepetan atur posisi kamera dong. Waktu Pak Rian itu mahal banget. Sekali lagi terima kasih Pak Rian sudah bersedia diwawancara hari ini. Selanjutnya giliran pertanyaan dari penonton. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Pak Rian sekarang punya pacar enggak? Untuk saat ini belum ada. Oke, pertanyaan kedua. Pak Rian, ada nggak orang yang lagi disuka? Ada kok. 7 tahun lalu gue udah jatuh hati sama dia. 7 tahun lalu? Ternyata Taipan juga pernah naksir diam-diam. Nggak nyangka kehidupan asmara Pak Rian malah bikin semua orang penasaran. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Nggak tahu deh, orang yang Pak Rian suka itu, apa dia juga suka sama lo? Mbak Maya, menurut lo gimana? Gue cuma bisa bilang, orang yang berani itu bisa menikmati kebahagiaan. Kalau Rian Hidayanto suka, kenapa nggak coba kejar aja sekalian? Siapa tahu bisa berhasil kan? Oke, wawancara kali ini sampai di sini aja. Makasih udah nonton semuanya. Udah ngomong sampai segininya lo masih belum kenalin gue juga, Maya Surya. Lo benar-benar udah ngelupain gue total ya. Kenapa lo pengen mati sih? Nggak ada yang pengen gue hidup. Gue juga nggak punya alasan buat lanjut hidup. Kalau gitu gue kasih lo satu alasan gimana? Lo hidup aja demi gue ya. Demi lo. Tadi lo bilang nggak ada yang pengen lo hidup kan? Gue pengen lo hidup. Kalau lo nggak punya temen, gue yang jadi temen lo. Kalau nggak ada yang sayang sama lo, sayangin gue aja, gimana? Jepit rambut lo. Mas Rian, anting yang lu suruh bikin dari berlian dijepit rambut itu udah jadi. Maya Surya,
Jadi pacar gua, dia jadi orang yang gua sayang. Boleh nggak? Bukannya Maya Surya sendiri yang bilang, orang yang berani itu bisa menikmati kebahagiaan. Gue pengen coba juga. Soalnya ritme kita berdua tuh lumayan nyambung ya. Rian Hidayanto jangan asal ngomong deh. Gue maksudnya ritme waktu wawancara barusan. Maya Surya, lagi mikirin apa sih? Ngapain lo? Rian Hidayanto emang lucu ya? Udahan yuk, waktunya Rian Hidayanto tuh mahal loh. Ayo cepetan kita jalan. Kakek, makan ini dulu. Maya, sini sebentar. Lihat tuh, dia udah kayak gitu sama kamu. Tapi kamu masih sering pulang buat nemenin kakek yang udah tua ini. Kakek ngomong apa sih? Kita kan satu keluarga. Maya Surya, kebetulan banget gue lagi mau cari lu. Lu abis ngapain lagi sama Yesi? Dia ngadu lagi ke lo ya. Udah deh, jangan pura-pura. Lo udah rebut hak wawancaranya, masih kurang. Sekarang malah lu permalukan dan mukul dia di depan umum. Kenapa sih lu jahat banget? Dian, lo ngomong apa sih? Mak, ibu nggak tahu aja sekarang dia tuh. Dian Sulastri. Sekarang apapun yang gue bilang pasti lo gak percaya. Karena di hati lo cuma ada Yesi. Kalau gitu, mending kita cerai aja. Sama kakek. Makasih atas perhatian kalian selama 3 tahun ini. Malam ini gue bakal pindah. Maya. Masa urusan nikah bisa segampang itu diputusin? Ma, sebenarnya gue sama Dian gak pernah nikah resmi. Jadi harusnya gak bisa dibilang cerai juga. Mana mungkin? Buku nikah kalian masih ada di laci ruang kerja mama. Itu palsu. Cuma beli online 9.000 doang udah dapat ongkir. Waktu ngurus nikah, Dian sama sekali gak datang. Kacau, bener-bener nggak masuk akal. Kok bisa sih kamu kayak gini? Ma, udah ya. Gak apa-apa. Gak bisa jadi menantu ibu. Gue jadi anak ibu aja. Tetap berbakti sama ibu. Maya. Ya sudahlah. Setiap anak punya rezeki masing-masing. Kalau memang harus pisah, ya udah pisah aja. Tapi kakek pernah bilang, kalau kamu udah nggak mau jadi suaminya Maya, berarti kamu juga udah nggak punya hak buat jadi pewaris keluarga Sulastri. Saham perusahaan ini semua gua kasih ke Maya Surya. Kakek, itu kan hasil kerja keras seumur hidup kakek. Gue gak bisa terima. Maya! Kakek, papa, mama. Selama gue gak ada, kalian harus jaga diri baik-baik ya. Gue pergi duluan. Lu, Maya. Maya. Gue pengen lihat kalau lu ninggalin gue, gimana lu bisa bertahan hidup? Dasar lo. Iya, gue harus kemana ya? Cocok banget buat lu, Nurul. Ma, bisa nggak bikinin gue makanan? Nurul, mama bikinin makanan enak buat kamu ya. Terima kasih, Ma. Nurul, iga sapinya mau dimasak kecap aja gimana? Oke. Masih aja main di sini. Lu masih ingat nggak sih harus pulang? Rumah. Sebenarnya di mana sih rumah gue? Maya Surya, coba lu lihat sendiri HP lo. Gua udah nelpon lu berapa kali. Lu sebenarnya mau nggak pulang bareng gua? Udah malam gini lu sendirian di sini ngapain sih? Lu nggak takut apa? Ngeliat lu gini aja gue jadi takut sendiri. Sini deh. Udah jangan nangis dong. Gue tuh nggak bisa nenangin cewek tahu. Data gue. Gue setuju buat pindah balik. Tapi kita harus bikin 3 aturan. Pertama, cuma ngobrol soal hal santai. Jangan bahas perasaan, gak boleh saling jatuh cinta. Kedua, hargai privasi dan ruang masing-masing. Lanjut.
Ketiga, nggak boleh punya pasangan tidur lain. Gue nggak mau berbagi cowok sama orang lain. Di sisi gue cuma ada satu orang. Tentu saja. Jelaslah, kalau lo punya pilihan yang lebih baik, bilang aja ke gue. Gue cuma punya satu syarat. Kapan hubungan ini selesai, itu gue yang tentuin. Biasanya lo masak sendiri ya? Gue? Jarang banget. Hari ini, buat ngerayain. Ngerayain apa? Ngerayain lu, Gue? akhirnya milih jalan yang benar. Kegelapan gue selalu ngikutin. Cahaya gue masih belum pasti. Gue ada beberapa pertanyaan buat lo. Silakan gue dengerin. 3 tahun lalu, kenapa lo pura-pura jadi orang lain? Lu juga nggak pernah nanya ke gue. Lagian, lu mau ngurusin gue. Kenapa gue harus nolak? Terus, kenapa lo nggak bongkar identitas gue? Siapa lu sebenarnya? Buat gue nggak penting. Yang penting lu balik ke sisi gue. Itu yang paling penting. Gue itu cahaya yang lu maksud. Ayo makan. Kak Maya, lo nggak tahu deh. Hari ini Bu Lesti Utami datang ke stasiun TV, bikin keributan gede banget yang ngebongkar semua tentang Sekar Basuki. Bener-bener sampai ke akar-akarnya. Kak, Sekar Basuki ketahuan godain Pak Kim buat naik jabatan. Sekarang semua orang di stasiun udah tahu, bahkan Pak Tommy Fitri sendiri yang ngusir dia. Bisa dibilang ini contoh sempurna gimana orang akhirnya terjebak sama ulahnya sendiri. Iya juga sih. Pak Tommy Fitri datang. Kak Maya, pasti Pak Tommy Fitri mau ngumumin kalau lo yang bakal gantiin posisi host prime time. Gue mau kasih info ke semua ya. Posisi host prime time sebenarnya memang milik Maya Surya. Tapi tadi pagi, Yesi Hapsari berhasil dapetin kontrak iklan 5 tahun dari grup Dian Sulastri. Ini bantu banget buat stasiun kita. Jadi selanjutnya gue bakal kasih kalian berdua kesempatan buat bersaing secara adil. Tunjukin kemampuan profesional masing-masing buat dapetin posisi ini. Tenang aja Pak Tommy Fitri. Gue sama Kak Maya pasti bakal bersaing secara sehat kok. Semangat ya. Pemirsa, selamat pagi. Pemirsa, selamat pagi. Selamat datang di Berita Pagi. Hari ini Berita Pagi bakal dibawakan bareng gue dan Maya Surya. Berikut ini ada kabar kilat. Kenapa prompternya tiba-tiba rusak? Hah? Ada apa ini? Maya Surya, ini siaran langsung loh. Gue pengen lihat lu gimana ngatasinnya. Presiden Direktur Rian Hidayanto dari grup Hidayanto kemarin resmi mengumumkan akan menyumbang 80 miliar rupiah untuk mendanai 2 panti asuhan di kota Rongcheng. Ratusan anak yatim akhirnya punya tempat tinggal yang layak. Berbagai kalangan di Rongcheng memuji aksi sosial grup Hidayanto. Keren banget sih kemampuan Maya Surya buat improvisasi prompternya rusak, tapi dia tetap bisa langsung ganti berita di tempat. Soal donasi dari grup Hidayanto aja, kita aja belum dapat infonya. Ya siap Sari, lu ngapain bengong? Ini siaran langsung loh. Sayangi hidup, jauhi bahaya yang mengancam keselamatan. Sebuah acara kampanye bertema keselamatan jiwa. Pak Tommy, ibunya Maya Surya yang katanya pembunuh sekarang jadi trending topik. Apa? Cepat ganti ke channel hiburan, segera ganti Maya Surya dari layar. Turunin dia, ganti sekarang. Ayo cepat, cepat. Kita masukin berita hiburan dulu. Menurut sumber terpercaya presenter berita Maya Surya dari TV Rongcheng, dikabarkan ternyata ibunya adalah seorang pembunuh. Anak angkatnya, Nurul Surya, bahkan pernah bersaksi di pengadilan. Selanjutnya, mari kita simak laporan lengkapnya. Ternyata latar belakang Maya Surya benar-benar penuh lika-liku. Darah yang mengalir di tubuhnya jangan-jangan juga darah dari seorang pembunuh. Maya Surya, lo masih sempat-sempatnya ngajak gue makan. Gue bilang ya Tommy Fitri itu aneh banget. Hampir semua kontrak iklan di stasiun TV diambil sama lo. Sekarang reputasi lo jelek, langsung aja lo dibekukan. Bener-bener bikin hati dingin deh. Lu kenal sama orang ini nggak? Gue udah lacak lewat IP postingannya, akhirnya ketemu juga sama orang ini. Maya Surya, lu jangan sampai jatuh sendiri, terus semua masalah dilempar ke gue. Gue kasih tahu ya, sebentar lagi gue bakal jadi pemimpin redaksi di majalah Wiren. Kebetulan sekarang lagi butuh asisten. Gimana kalau lu resign aja terus kerja sama gue? Sekar Basuki, hari ini gue kesini bukan buat ngitung-ngitung sama lo. Gue cuma pengen tahu, siapa yang kasih lo data-data itu. Lu beneran pengen tahu? Justru gue gak mau kasih tahu ke lo.
Dulu gue kira lo itu orangnya sok suci, kayak anak orang kaya beneran gitu. Gak taunya lo juga sama bangkit dari lumpur. Sama kayak gue, penuh ambisi dan kepalsuan. Lo gak punya hak buat ngetawain gue. Gue pengen lihat lo masih punya kemampuan apa lagi. Halo Eka Saputro. Apa? Jabatan pemimpin redaksi nggak bisa dikasih ke gue. Eka Saputro, bukannya tadi kita udah sepakat? Halo? Maya Surya, sebenarnya lo itu siapa? Pakai cara apa sih sampai-sampai bisa ngancurin kerjaan gue kayak gini? Konyol banget. Udah di ujung tanduk masih nggak sadar juga siapa yang lu singgung. Lah, berhenti. Ian? Maya Surya, lo beneran deket sama Rian Hidayanto? Rian Hidayanto, tolong kasih gue kesempatan buat hidup. Bukan gue. Itu Yesi Hapsari. Yesi Hapsari yang nyuruh gue lakuin ini. Tolong kasih gue kesempatan ya. Gue cuma jadi alat yang dia manfaatin doang. Alat juga pantas mati. Dalam 3 hari pergi dari kota Rome. Kalau enggak, gue jamin dimanapun lo enggak bakal punya tempat buat sembunyi. Rian Hidayanto! Minggir. Apa? Nomor telepon dan alamat ibunya Yesi Hapsari, maksudnya apa? Udah digangguin tapi nggak balas. Bukan kayak lu banget deh. Dian Sulastri, gue bentar lagi sampai rumah ya. Tungguin gue di rumah ya. Yesi Hapsari! Ternyata beneran lo ya? Lo tuh anak durhaka. Lo pulang ke Indonesia aja nggak ngabarin gue. Itu kan Yesi Hapsari ya? Wah, kok mama kesini? Kaget ya? Semua orang sini lihat deh. Ayo sini lihat. Ini anak gue, anak durhaka. Gue udah susah payah besarin lo. Biayain sekolah lo. Sekarang malu enak, udah naik derajat. Kerjanya makan enak, minum enak tiap hari. Telepon ke rumah aja nggak pernah. Bapaknya sekarang masih terbaring di rumah, tahu nggak? Kok Yesi Hapsari bisa kayak gitu sih? Gak nyangka dia orangnya gituan. Mah, duduk dulu. Minggir! Apa? Host ya? Host apaan? Lo tuh nggak tahu diri. Waktu lahirin lo, gue 3 hari 3 malam nahan sakit. Kalau gue tahu bakal kayak gini, mendingan dulu lo gue buang ke ember, biar mati sekalian. Nggak tahu diri. Tante jangan main tangan, jangan dipukul. Ya sih, itu beneran mama lo. Bukan. Dia bukan mama gue. Dia tuh orang gila. Hah? Orang gila? Gila? Lu berani bilang gue gila? Lihat aja gue ajar lo. Jangan mukul lagi. Lu bilang gue gila. Jangan mukul lagi, jangan mukul lagi. Sakit banget. Jangan mukul lagi. Cepat panggil ambulan. Dian. Tolong gue. Jangan takut, gue di sini. Ceritain ke gue apa yang terjadi. Itu Maya Surya, dia nyariin nyokap gue. Dia suruh nyokap gue datang ribut ke stasiun TV. Padahal dia tahu banget nyokap gue itu orang yang gak bisa diajak ngomong, suka ngambuk. Sekarang gue malu banget di stasiun TV, gak bisa angkat kepala lagi. Kenapa sih Maya Surya harus nyakitin gue kayak gini? Dia bahkan mau nyakitin anak kita juga. Nggak apa-apa kok. Jangan takut, ada gue di sini. Gue bakal jagain lu seumur hidup. Dokter udah bilang, anak kalian gak kenapa-kenapa. Lu kecewa ya? Lu baru puas kalau dia bener-bener mati ya? Kalau aja dia gak mulai main kotor duluan, gue juga gak bakal segitu kejamnya. Maya Surya, lo pasti mikir postingan itu gue yang sebarin. Tapi beneran bukan gue. Gue bisa sumpah demi anak yang ada di perut gue. Jangan. Gue takut nanti karma yang harusnya buat lo jatuh ke anak gue. Maya Surya, lu gak bisa ngomong baik-baik ya? Masalah kalian berdua jangan bawa-bawa anak, gua kasih tahu ya. Itu Yesi Hapsari, dia yang nyuruh gue. Gue cuma dipakai sama dia jadi alat doang. Beneran bukan gue. Rekaman ini palsu. Itu Sekar Basuki, dia fitnah gue. Maya Surya, kok lo tega banget sih fitnah gue kayak gini? Rekaman ini udah gue edit suaranya. Sama sekali bukan suara Sekar Basuki.
Terus kenapa lo terus-terusan bilang, itu Sekar Basuki yang ngejebak lo? Yesi Hapsari. Lo ingat ya, ini baru permulaan. Kalau lo masih berani mainin trik sama gue lagi, gue gak bakal segan-segan. Dian Sulastri, lo harus percaya sama gue. Maya Surya itu benci banget sama gue, lo juga tahu kan? Dia pengen nyakitin gue, bahkan mau nyakitin anak kita juga. Percaya sama gue. Gue percaya sama lo. Gue selalu percaya sama lo. Password. Jangan-jangan. Ternyata passwordnya tanggal lahir Maya Surya. Anaknya pembunuh jadi host terkenal? Kok masih berani nongol sih? Serem banget. Jangan-jangan dia beneran bisa bunuh orang. Maya Surya, dengar-dengar lo dipecat dari stasiun TV ya? Adik perhatian juga sama gue. Siapa yang lo panggil adik? Hah? Ini rumah gue. Gue satu-satunya anak kandung keluarga Surya di sini. Lo cuma anak dari pembunuh. Berani-beraninya lo songong di tempat gue sendiri. Pembunuh? Kayaknya lo sendiri juga tahu banget kan, kalau dia nggak melindungi lo, apa dia bakal dapat cap anak pembunuh kayak gitu? Maya Surya, lo itu cuma kayak anjing peliharaan di keluarga gue. Ingat baik-baik posisi lo. Kalau anjing berani gigit tuannya, bisa-bisa mati nggak ada yang peduli. Gue pernah dengar, makin orang panik, makin keras juga suaranya. Tentu aja, anjing juga sama. Maya Surya, lu berani ngatain gue? Kayaknya gue harus kasih lu pelajaran. Lu mau ngapain? Gue mau kasih lu pelajaran dikit. Nurul, kita pulang. Hah? Nurul, gue salah apa sama lu? Kenapa lu dorong gue kayak gitu? Itu lu yang ngatain gue. Nurul, gue lihat semuanya kok. Lu boleh manja, tapi ada batasnya juga dong. Kakak lu tetap kakak lu selamanya. Ayo bangun, ayo. Gak apa-apa kan, Maya? Dian Sulastri gak bareng lu kesini. Kakak ipar Dian Sulastri mana mau sama dia? Dari dulu juga udah punya simpanan di luar. Mana mungkin mau pulang bareng dia? Nurul, jangan ungkit-ungkit luka orang. Kakak lu sendirian di luar juga nggak gampang. Nggak kayak lo, ada ayah yang sayang, ibu yang cinta. Benar nggak? Pak, Bu, gue udah keluarin duit buat atur orang-orang di grup Hidayanto. Gue berhasil keterima jadi sekretarisnya Rian Hidayanto. Kasih gue waktu 3 bulan. Gue pasti bisa dapetin dia. Gitu ya. Gue cuma mau ngingetin jangan buang-buang tenaga deh. Maya Surya, lo pikir semua hal itu selalu ada di bawah kendali lo ya? Tunggu aja, nanti kalau gue udah dapetin Rian Hidayanto, jadi ceweknya si pewaris utama itu, gue bakal inget kita ini saudara. Gue pasti bantuin lo juga. Semoga lo sukses ya. Udah, jangan ribut lagi. Udah, jangan berantem. Ayo makan. Ayo makan. Nurul, ini aku loh. Aku nitip teman bawa seafood dari luar negeri. Cepet cobain deh. Maya, kenapa lu nggak makan? Ayo dong, makan. Makasih, Mama. Tapi gue alergi seafood, Mak. Maya, makan yang banyak ya. Makasih, Pak. Santai aja. Enak banget. Nurul makan yang banyak ya. Lo udah pulang. Gua kira lu bakal nginep di luar malam ini. Kenapa nih? Lu habis makan seafood ya? Dari pertama kali gue liat anting lo yang itu, lo selalu pakai terus. Ada ceritanya nggak? Dikasih orang. Gak ada cerita apa-apa kok. Cewek yang kasih ya? Kenapa emangnya? Lu cemburu ya? Gue sih apa aja doyan, cuma yang asem-asem gue nggak suka. Ya, jadi nggak seru dong. Nanti kalau lu beneran cemburu, Baru gue kasih tahu ceritanya. Aduh, tempatnya kecil banget ya. Iya nih, Mah.
Kebetulan banget ya, Kak. Kakak juga makan di sini? Pahma, Minggu depan itu ulang tahunnya Nurul. Kita ajak dia lihat tempat buat acara ulang tahun. Oh iya, Pahma. Bukannya kakak juga ulang tahun di hari yang sama? Gimana kalau sekalian aja bareng? Mah, aku beneran pengen ngerayain ulang tahun bareng kakak. Oke. Kamu tahu nggak, kabar kalau kamu sama Nurul nggak akur bikin Nurul jadi serba salah banget. Orang-orang di luar sana bilang gara-gara Nurul, kita jadi nggak adil sama kamu yang anak angkat. makanya Ulang tahun Nurul kali ini kamu harus datang. Dan kamu wajib banget tunjukin kalau hubungan kalian akur banget sebagai saudara. Ini hutang kamu ke Nurul, juga ke keluarga Surya. Maya, kamu kan udah 3 tahun nggak ngerayain ulang tahun di rumah. Sekarang kita rayain bareng ya. aku bakal datang. Udah ya Nurul, kita pergi sekarang. Katanya mau traktir gue makan. Malah makan duluan sendiri. Kenapa? Lagi nggak senang ya? Enggak ada. Lusa itu ulang tahun lo. Udah ada rencana mau rayain gimana? Tahun ini gue harus balik ke rumah keluarga Surya. Rayain bareng Nurul Surya. Bukannya keluarga Surya udah gituin lu. Kok lu masih mau aja sih? Sekarang mereka emang nggak baik sama gue. Tapi bagaimanapun juga mereka udah ngerawat gue 20 tahun. Ayo makan yuk. Nurul masih mau lihat restoran mana lagi. Bebas aja pilih sampai lo puas. Makasih ya, Mak. Mak, tas gue ketinggalan. Gue balik dulu buat ambil ya. Oke, cepetan sana. Anak ini ya. Itu siapa sih cowoknya? Gayanya gitu sih jelas bukan Dian Sulastri. Masa sih Maya Surya selingkuh? Maya Surya, kalau gitu jangan salahin gue ikut campur ya. Maya Surya, dia udah punya cowok loh. Halo Maya Surya, sekarang lo lagi di mana? Lagi sama siapa? Lagi makan bareng pacar gue. Ada apa Dian Sulastri? Semua orang juga tahu kita suami istri. Lo di luar malah cari cowok lain. Lo pernah mikirin muka gua nggak? Terus waktu lu kabur sama selingkuhan lu pernah mikirin muka gue nggak? Lagian kita juga udah bukan suami istri. Kita berdua udah pisah. Urusan gue, lo nggak punya hak buat ikut campur. Puas nggak? Kata pacar itu, kedengeran lumayan enak juga ya. Ternyata dia yang kirim pesan ke Dian Sulastri. Gila. Dian, kenapa lo tiba-tiba ngamuk banget sih? Ada apa? Gila banget guys, ternyata ibu kandung Maya Surya itu pembunuh. Seriusan? Dia sendiri juga kayaknya nggak bener deh. Ya sih Hapsari, sebenarnya lo udah ngelakuin apa aja sih? Gak mau cerita ke gua? Dian, kenapa lo tiba-tiba nanya kayak gitu sih? Rekaman Sekar Basuki yang kemarin itu, Maya Surya kan udah jelasin ke lo kan? Itu nggak ada hubungannya sama gue. Tapi lu sama Maya Surya dari dulu emang nggak pernah akur. Dulu juga lu yang datang kasih tahu gua, katanya dia udah lama muak sama gua. Makanya gua putus sama dia. Tapi sekarang gimana? Coba lu bilang ke gua sekarang gimana? Dian, gue segitu sayangnya sama lo. Kok lo bisa-bisanya mikir gue kayak gitu sih? Dian, apa lo lupa selama ini? Kita udah berjuang segitu kerasnya demi bayi ini. Kalau lo nggak mau sama gue, masa iya? Lo juga nggak mau sama anak kita. Udah bangun dulu. Dian, mulai sekarang gue bakal nurut sama lo. Gue janji gak bakal ngelakuin hal yang bikin lo gak senang. Bisa gak? Lo jangan marah sama gue. Ini salah gua. Gua nggak seharusnya melampiaskan rasa benci gua ke Maya Surya ke lo. Dia selingkuh di luar sana. Gua harus tahu siapa cowok itu. Dian, kenapa lo tiba-tiba jadi perhatian banget sama dia? Jangan-jangan
Lu masih ada rasa sama dia ya? Mana mungkin sih? Lu jangan mikir yang aneh-aneh ya. Gua ambilin lu segelas air dulu. Yesi, gue capek banget deh. Halo Yesi, lu jangan terus-terusan telepon gue, bisa nggak? Gue ini siapa, lu itu siapa sih? Udah deh, nggak usah cari-cari perhatian. Maya Surya. Menurut gue, kita punya musuh yang sama. Maksud lo Maya Surya? Maya Surya. Lo nggak pengen lihat dia malu-maluin diri sendiri di depan umum. Menurut gue, sikap Dian Sulastri ke dia bisa bikin dia benar-benar jatuh harga diri. Kita bisa kerja sama. Beberapa hari lagi pesta ulang tahun gue. Maya Surya juga bakal dateng. Lo ajak Dian Sulastri sekalian. Nanti kita bikin dia hancur di depan semua orang. Makasih, Dian. Dian, jangan marah-marah lagi ya. Dia nggak pantas lo buang-buang waktu lagi buat dia. Oh iya, beberapa hari lagi ada pesta ulang tahun. Lo bisa temenin gue ke sana nggak? Oke. Mas Rian, ini perusahaan konstruksi yang dipilih sama pemerintah. Silakan dicek dulu. Grup Gusi, grup Lisi, sama grup Dian. Pilih grup Dian aja. Mas Rian, tapi grup Dian itu baik dari segi kekuatan maupun harga, masih kalah dibanding 2 perusahaan lainnya loh. Itu karena mereka nggak pernah main curang atau potong biaya. Gua nggak pernah pakai jabatan buat keuntungan pribadi. Lakuin aja. Siap. Indah Surya, ruang kantor presiden direktur, bukan sembarang orang bisa masuk ke sini. Lo udah beberapa kali ngelarang gue masuk. Nanti kalau gue udah jadi istrinya Rian Hidayanto, orang pertama yang bakal gue pecat itu lo. Pangeran. Nurul Surya senyum khas Nurul yang selalu ceria. Lo masih inget sama gue? Farid Widyaningsih, lu keluar dulu. Syah. Mbak Nurul, ada perlu apa cari gua? Pangeran, besok orang tua gue bakal adain pesta ulang tahun buat gue di restoran Yunding. Gue mau undang lo buat datang bareng. Tahun ini ulang tahun gue harus balik ke rumah keluarga Surya, rayain bareng Nurul. Oke, gua bakal datang. Seriusan? Mbak Nurul, ada lagi yang mau dibahas? Nggak ada sih. Kalau gitu gua keluar dulu. Oke. Beberapa hari lagi pesta ulang tahun gue. Pangeran juga bakal datang. Nanti kalian bakal lihat sendiri gimana kerennya pesta ulang tahun kelas atas. Pangeran juga bakal datang ya? Tentu aja. Tapi gue denger katanya Pangeran jarang banget datang ke acara beginian. Jangan-jangan dia suka sama Nurul ya? Jelaslah. Pokoknya di pesta ulang tahun ini gue harus dapetin Dian Hidayanto. Gue nggak bakal biarin Maya Surya ngalahin gue. Kak, cepetan kesini dong. Baju-baju ini, yang mana yang cocok buat gue ya? Yang ini gimana menurut lo? Miss, lo pakai apa aja pasti kelihatan bagus kok. Gaun yang harganya 200 juta ini paling cocok sama aura lo, Miss. Kak, ini mama khusus siapin buat lo. Cepetan buka, lihat deh. Pokoknya harus dipakai ya. Miss, kayaknya ini model beberapa tahun lalu deh. Ini urusan lo apa sih? Gak apa-apa kok. Gue pakai yang ini aja. Kak, ini mama khusus siapin buat lo. Soalnya hari ini Rian Hidayanto juga bakal datang. Mama takut lo gak punya baju yang layak dipamerin. Malu-maluin keluarga kita. Rian Hidayanto mau datang? Iya dong. Oh iya, kakak belum tahu ya. Si Taipan itu naksir gue dari pandangan pertama loh. Seriusan? Kok gue gak tahu sih? Dia jelas suka sama gue. Nggak kayak lo. Cowok sendiri aja nggak bisa dijaga. Kenapa sih Rian Hidayanto yang lo omongin beda banget sama yang gue kenal? Maya Surya, lu cuma pernah wawancara dia sekali. Jangan-jangan lu beneran ngerasa udah deket banget sama dia. Semuanya udah siap belum?
Mama, gue udah siap kok. Mah, udah jam segini. Kok lo masih belum ganti baju sih? Cepetan ganti baju keluar ya. Jangan bikin drama aneh-aneh deh. Nurul, yuk kita jalan. Mari kita sambut bintang ulang tahun hari ini, Nurul Surya. Nurul Surya emang cantik banget ya. Menurut gua, malam ini di sini nggak ada yang bisa ngalahin pesona Nurul Surya. Iya, bener banget. Kayaknya dulu dua kakak beradik Surya nggak akur. Pasti si anak angkat itu iri sama Nurul Surya yang asli. Nurul Surya bener-bener pantas jadi anak kandung keluarga Surya. Lihat aja auranya, kayaknya di sini nggak ada yang bisa. Dia siapa ya? Kok cantik banget. Wah, cantik banget ya. Bener-bener punya aura banget. Nurul, kok dia datang pakai gaun yang lo buang sih? Nggak malu apa ya? Mbak Maya, udah lama banget denger namanya. Gue toast buat lo. Orang tua gue udah nggak ngakuin dia dari dulu. Dia aja yang maksa nggak mau pergi dari rumah kita. Menurut gue sih, dia emang nggak rela ninggalin kemewahan. Bener-bener nggak tahu malu. Nurul, itu di lehernya dia pakai yang Queen punya kan? Cuman ada satu di dunia, Heart of the Ocean itu ya. Batu zamrud di tengah itu. Kayaknya sih beratnya minimal 50 karat deh. Itu pasti nilainya miliaran rupiah. Mana mungkin dia bisa beli kalung Queen? Pasti palsu deh. Pasti palsu banget. Iya. Gue dengar katanya kalung Heart of the Ocean ini didesain khusus sama Miss Y, si master perhiasan buat istri pejabat. Padahal jelas-jelas ini barang palsu. Masih berani banget dipakai jalan-jalan pamer gitu. Dia tuh emang kebanyakan gaya. Bener-bener bikin ngakak sampai sakit perut. Kak, tolong ambilin gue segelas sampahnya dong. Oke, bentar ya. Mau segimanapun dia pamer, di depan gue tetap aja harus nurut kayak anjing. Suruh ngapain ya harus ngikutin. Kak, sepatu gue kotor nih. Tolong bersihin sampai kinclong dong. Ah, ngapain sih lo? Ini heels kristal berlian gue tahu. Harganya 10 juta lo. Maya Surya lo ngapain sih? Gue cuma mau traktir lo minum kok. Nurul Surya, dia ngelakuin gerakan itu buat ritual orang meninggal. Maya Surya lo berhenti di situ. Nurul Surya. Dia berani-beraninya ngedoain lo yang jelek-jelek pas hari ulang tahun lo. Suruh dia jongkok dan minta maaf sama lo. Iya. Jongkok minta maaf. Nurul Surya, gue saranin lo jangan cari gara-gara. Gue masih bisa bikin lo makin malu lagi. Lo mau coba? Dasar cewek murahan lo. Kak Yesi. Gue kenalin dulu ke semuanya. Ini sahabat baik gue, Yesi Hapsari. Dan pacarnya dia. Itu Dian Sulastri, penerus keluarga Sulastri. Ternyata dia calon istri dari keluarga Sulastri. Miss Yesi, kakek gue kerjasama sama keluarga Sulastri. Jadi mohon bantuannya Pak Dian. Miss Yesi kelihatan banget bawa hoki buat suaminya. Mas Dian bener-bener beruntung ya. Ah, enggak juga. Oh iya, kandungan Miss Yesi udah berapa bulan? Hampir 3 bulan. 3 bulan itu masih rawan loh. Kak Yesi, lo harus hati-hati banget. Soalnya posisi jadi ibu Sulastri, banyak yang ngincer tahu. Pacar gue udah datang. Yesi Hapsari, kenapa lu nggak bilang ke gue kalau ini pesta ulang tahun Maya Surya sama Nurul Surya? Bukan Mas Dian. Mas Dian, gue sama Kak Yesi langsung nyambung pas pertama ketemu. Hari ini hari yang spesial. Gue mau ngumumin satu hal. Mama gue mau angkat Kak Yesi jadi anak angkat.
Semua. Gue mau ngomongin sesuatu. Ini sahabat baik gue, Yesi Hapsari. Di hari yang bahagia ini, keluarga Surya bakal angkat dia jadi anak angkat. Mulai sekarang dia juga jadi anak keluarga Surya. Yesi Hapsari. Bukannya dia itu cewek yang dulu rebut pacarnya Maya Surya ya? Kok lu bisa angkat dia jadi anak angkat sih? Bener-bener nggak masuk akal. Gue juga nggak tahu Nurul yang minta gue angkat anak angkat. Ternyata Yesi Hapsari. Mah, banyak orang liatin nih. Tolong setujuin permintaan aku ya. Ini harapan ulang tahun aku. Nanti apapun yang mama mau, aku nurut deh. Mah, waktu mama belum tahu aku bukan anak kandung mama, kita deket banget. Apa sekarang mama udah gak ada rasa sama aku sama sekali? Beneran nih, mama mau angkat orang yang pernah nyakitin. Aku segitunya jadi anak angkat mama. Mah, aku ini anak kandungmu yang sebenarnya. Benar. Yesi Hapsari memang punya hubungan spesial sama keluarga Surya. Keluarga Surya udah mutusin buat angkat dia jadi anak. Mah, ternyata mama benar-benar bisa sekejam itu. Makasih, Mama. Kalian nggak keterlaluan ya? Emangnya kenapa? Kak, lu seneng nggak? Maya Surya, lihat deh. Dia lebih milih anak dari pelakor buat jadi anak angkatnya daripada ngurus lo. Dia sama sekali nggak peduli sama lo. Yesi Hapsari, cepetan panggil dong. Ini kakakmu. Kakak, mulai sekarang kita satu keluarga. Maaf, Nurul Surya bilang lo harus ikut acara ulang tahun sampai selesai baru boleh pergi. Yuk kita nyanyiin lagu ulang tahun buat Nurul. Ayo, ayo. Selamat ulang tahun buat kamu. Selamat ulang tahun buat kamu. Selamat ulang tahun buat kamu. Kakak, sekarang aku diakui jadi anak angkat keluarga Surya. Kakak nggak keberatan kan? Jangan pura-pura polos gitu deh. Lihat muka lu aja gue udah enak. Maya, gue lahir dari keluarga yang nggak bagus. Dari kecil sering kena kekerasan. Selalu disiksa. Nggak pernah ngerasain hidup enak sehari pun. Lu tahu nggak? Hal paling beruntung dalam hidup gue. Itu ketemu sama lo. Lu bawa gue keluar dari rumah yang isinya cuma ribut, terus bilang ke gue. Jangan takut. Mulai sekarang gue yang jagain lo. Sekarang lu ngomong kayak gini maksudnya apa? Kalau lu tahu gue selama ini baik banget sama lu, kenapa lu malah ngehalangin gue? Bikin hubungan gue sama Dian jadi renggang. Pakai cara-cara kotor buat ngerebut Dian dari gue. Karena gue iri. Kenapa kalian bisa jadi pasangan emas yang dipuja-puja semua orang, sedangkan gue cuma bisa membusuk dan bau di tempat yang nggak pernah kena cahaya? Setiap hari, setiap malam gue iri sampai hampir gila. Yesi Hapsari, setiap orang bisa milih sendiri mau hidup kayak gimana. Lo memang hidupnya berat, tapi di dunia ini masih banyak yang lebih berat dari lo. Apa semua orang harus kayak ular nggak punya hati? Balas dendam sama petani yang pernah nolongin dia. Sekarang gue ngomong gini kalau udah nggak ada artinya lagi. Yesi Hapsari, gue nggak nyesel pernah baik sama lo.
kehilangan gue itu rugi buat lo. Lo nggak akan pernah bisa lepas dari gue. Nggak akan pernah. Anak gue, Maya Surya, kenapa lo dorong gue? Anak gue. Yesi, lu nggak apa-apa kan? Diam, Sekarang gue antar lu ke rumah sakit. diam, gue nggak apa-apa. Gue cuma nggak ngerti kenapa Kak Maya dorong gue. Dia tetap aja nggak bisa nerima bayi kita. Maya Surya. Padahal barusan gue masih mau belain lu. Lu bener-bener jahat. Nggak nyangka ada cewek setegamu di dunia ini. Pantes aja lu bukan anak kandung gue. Yesi baru aja jadi saudara kita. Kenapa lo malah nyakitin dia kayak gini sih? Maya, cepetan minta maaf ke Yesi. Kalau udah minta maaf, masalah ini selesai. Hal yang nggak pernah gue lakuin, gue nggak bakal minta maaf. Gue kasih tahu ya, kalau hari ini lu nggak minta maaf, gue nggak anggap lu anak gue lagi. Cepat minta maaf, minta maaf. Cepat minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Cepat minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Lu denger nggak? Minta maaf. Ayo minta maaf, minta maaf. Dulu ada yang memutuskan hubungan persaudaraan dengan memotong baju. Hari ini gue, Maya Surya, memutuskan hubungan keluarga dengan merobek rok. Mulai hari ini, gue sama keluarga Surya di Kota Rung udah nggak ada hubungan sama sekali. Lo ngapain? Apa maksud lo kayak gini? Maya Surya pertama-tama berterima kasih atas kasih sayang orang tua yang membesarkan gue. Dari lahir sampai sekarang, bikin gue punya tempat untuk bergantung. Maya Surya kedua kalinya berterima kasih atas kebersamaan orang tua. Selalu nemenin gue pagi dan malam. Bikin hati gue punya sandaran. Maya Surya ketiga kalinya mengingat jasa pendidikan orang tua. Ngajarin gue gimana cara hidup di dunia. Bikin gue tahu sopan santun dan bisa jaga diri. Dia ternyata beneran mutusin hubungan keluarga. Di dunia ini kok bisa ada anak perempuan yang nggak tahu diri ini sih? Gue udah gak berharap apa-apa lagi dari lu. Hari ini bukan karena Maya Surya gak berbakti. Tapi menurut gue ini yang terbaik buat lo, gue, dan juga buat keluarga Surya. Mas Rian datang. Kenapa Mas Rian kesini? Kenapa semuanya pada ngumpul di sini? Ada apa sih? Mas Rian, akhirnya lu datang juga. Gue udah nunggu lu lama banget loh. Keluarga Surya ini emang beruntung banget ya. Mas Rian sampai datang ke pesta ulang tahun Nurul Surya. Iya juga sih. Kayaknya keluarga Surya bakal makin naik daun nih. Aduh, Pak Surya nggak tahu Mas Rian bakal datang. Maaf banget, nggak bisa sambut dari jauh. Om Adit ya, panggil gue Rian aja, nggak usah formal. Oke. Pak, kan aku udah bilang dia pasti suka sama aku. Kalau enggak, masa dia bisa sebaik itu sama Bapak? Makanya kamu temenin Mas Rian ya. Kayaknya gue baru aja kelewatan drama seru nih. Drama seru? Semuanya gara-gara gua, anak nggak tahu diri ini. Mas Rian, maaf ya kalau lu jadi nggak enak. Lu masih aja di sini? Cepetan pergi dong. Jangan ganggu pemandangan Mas Rian. Om Adit ya. Maaf kalau gue ikut campur. Sebenarnya barusan itu ada apa sih? Mas Rian, lo mungkin belum tahu. Si Maya Surya ini nggak terima Yesi Hapsari jadi anak angkat keluarga kita. Gara-gara emosi, dia dorong Yesi Hapsari yang lagi hamil sampai kayak gini. Nggak sadar diri banget sih dia itu siapa. Cuma anak angkat doang kan? Gitu ya? Iya dong, Dian Sulastri sama Yesi Hapsari itu saling suka. Si Maya Surya ini dari dulu naksir Dian Sulastri sampai ngotot banget pengen jadi orang ketiga di antara mereka. Pacar gue Rian Hidayanto. Mana mungkin naksir cowok lain sih? Apa?
Bro Rian, mana mungkin Maya Surya bisa jadi pacar lo sih? Kenapa? Menurut lu kita nggak cocok ya? Bro Rian, jangan sampai lu ketipu sama kakak gue. Dia itu udah bersuami. Terus dia juga suka godain cowok lain di luar. Gue sendiri yang lihat kok. Dia tuh kayak cewek penggoda gitu. Oh, udah punya suami ya? Terus suaminya siapa? Jangan-jangan yang di depan gue ini Mas Dian Sulastri? Bener banget. Suaminya Maya Surya itu Mas Dian Sulastri. Tapi barusan lo bilang Maya Surya itu selingkuhan. Menurut gue sih, yang selingkuh itu orang lain. Bukan Bro Rian, bukan gitu maksudnya. Dalam hubungan yang nggak dicintai itu yang jadi orang ketiga. Maya Surya itu nggak terima Kak Yesi Hapsari ngerebut cintanya Mas Dian. Makanya dia kayak gitu. Lo sendiri lihat dia dorong nggak? Gue sendiri lihat kok. Mereka semua juga lihat, ya kan? Iya, kita lihat kok. Gitu ya? Bro Rian, gue Nurul Surya sumpah demi langit kalau gue bohong. Biar keluarga Surya bangkrut, gue Nurul Surya hidup miskin dan susah selamanya. Nggak dapat akhir yang baik. Karena Nurul Surya udah niat banget. Gua, Rian Hidayanto, juga nggak mau bikin malu Nurul Surya dong. Farid Widyaningsih, coba cekin rekaman CCTV di Yunding buat gua. Siap! Bro Rian, mungkin lo belum tahu soal Yunding. Ballroom di Yunding itu biasanya buat acara pejabat negara. Jadi emang nggak ada CCTV-nya. Emang gue bilang CCTV biasa. Farid Widyaningsih, coba cek sistem Eagle Eye. Iya. Apa itu sistem elang mata? Sistem elang mata itu sistem pengawasan paling canggih milik militer. Singkatnya, itu sistem pengawasan 360 derajat tanpa ada titik buta sama sekali. Nggak ada batasan waktu atau tempat. Bisa munculin rekaman HD siapa aja, kapan aja, di mana aja. Cepetan lihat. Rekaman CCTV-nya. Kalau lo tahu gue udah baik banget sama lo, kenapa lo malah gangguin gue, bikin hubungan gue sama Dian Sulastri jadi renggang, pakai cara licik buat rebut Dian Sulastri dari gue? Karena gue iri. Kenapa kalian bisa jadi pasangan idaman yang dipuja semua orang, sedangkan gue cuma bisa terpuruk di tempat gelap kayak gini, membusuk dan bau? Setiap hari, setiap malam gue iri sampai hampir gila. Lo gak bakal bisa lepas dari gue, gak akan pernah. Maya Surya, kenapa lo dorong gue? Anak gue. Ternyata dia yang salah tuduh Maya Surya. Ternyata kita salah paham sama Maya Surya. Iya. Bukti semuanya udah jelas di sini. Kalian masih ada yang mau ngomong lagi nggak? Dian Sulastri, selingkuhan lo bener-bener bikin lo bangga ya? Dian, lo percaya sama gue nggak kayak gitu kok. Lihat deh apa aja yang udah lu lakuin. Muka gue bener-bener malu gara-gara lu. Dian, gue cuma pengen bisa bareng lo secara terang-terangan. Gue pengen lo cerai sama dia. Gue pengen anak gue bisa lahir dengan status yang jelas. Gue cuma terlalu cinta sama lo. Terlalu sayang sama anak kita. Tapi gue sama Dian Sulastri dari dulu nggak pernah nikah resmi. Lo bercanda kan? Ada beberapa cowok, bukan nggak bisa kasih status ke lo. Cuma emang nggak mau kasih status ke lo. Dian, dia bohongin gue kan? Dia bohongin gue. Lo ngomong dong. Dian. Minggir lo. Maya Surya. Kita udah bareng dari kecil sampai sekarang. Sebenarnya dari dulu gue selalu ada rasa sama lo. Dulu gue cuma karena gue ketipu sama cewek ini. Gue percaya sama orang yang salah. Baru sekarang gue sadar, lu tuh yang terbaik. Kita barengan aja. Kasih gue satu kesempatan lagi. Boleh nggak? Lepasin tangan lu yang kotor itu. Lu nggak pantas nyentuh dia. Dian Sulastri, jangan rebutan sama Rian Hidayanto deh. Lo lupa ya, proyeknya Yansi masih butuh dia. Lu diam aja. Hampir aja gua lupa. Farid Widyaningsih,
Batalkan kerja sama Yansi. Apa? Jangan Rian Hidayanto. Lu bisa gampang banget percaya sama omongan cewek. Menurut gua, lu juga bukan orang yang ngerti situasi. Partner bisnis kayak gini, gua nggak bisa percaya. Jangan dong Rian Hidayanto. Keluarga gua udah masukin semua duit ke proyek ini. Kalau lu berhenti, keluarga gua bakal bangkrut. Menurut lu gua peduli? Rian Hidayanto, sebenarnya keluarga Dian selalu baik banget sama gue. Maya Surya, lu lagi ngebela Dian Sulastri ya? Orang tua keluarga Dian selalu nganggep gue kayak anak sendiri. Gue nggak bisa biarin mereka susah-susah di masa tua. Oke. Selama keluarga Dian mencabut status Dian Sulastri sebagai pewaris, dan nggak ninggalin sepeser pun buat dia, gua bakal kasih kesempatan keluarga Dian buat bertahan hidup. Dian Sulastri bangkrut. Yesi Hapsari. Baik itu harta keluarga Dian, atau posisi jadi istri utama Dian Sulastri, nggak ada satupun yang bakal lu dapetin. Bukannya lu cinta sama Dian Sulastri? Katanya mau ngelakuin apa aja buat dia. Oke. Kalau gitu gue doain aja, semoga cinta bisa bikin lu kenyang. Farid Widyaningsih. Bawa pergi. Taipan muda. Dia nggak punya latar belakang, dia nggak punya apa-apa. Apa sih bagusnya dia? Iya banget, dia malah bawa barang KW. Mana pantas dia sama lu? Barang KW? Maksud lu yang ini? Iya. Ini satu-satunya Heart of the Ocean dari brand Queen. Kalau gue nggak salah ingat, itu dirancang khusus sama Miss Y buat istri pangeran. Mana mungkin dia punya yang asli? Apa kalian nggak tahu? Dia itu adalah desainer perhiasan internasional terkenal Miss Y. Dia? Mana mungkin dia itu Miss Y? Setiap perhiasan Miss Y pasti ada label khususnya. Emangnya kapan lu sempat bikin brand sendiri? Dari kecil cita-cita gue emang pengen jadi desainer perhiasan. Tapi pas anak kandung kalian balik, gue langsung dikeluarin dari divisi desain Surya Group. Gue pengen coba keluar cari pengalaman. Gak nyangka, setelah ninggalin kalian, gue malah bisa sukses sendiri. Aduh, Maya. Papa nggak nyangka lu sehebat ini ya. Nanti lu sama Rian Hidayanto, berarti gue bakal jadi mertuanya Taipan dong. Bukannya udah putus hubungan keluarga? Masih bisa. Nurul cepetan minta maaf sama kakak ipar lo. Terus lu juga minta maaf sama anaknya. Maaf, tadi gue cuma bercanda kok. Taipan, anak ini hatinya baik. Pasti dia cuma ketipu orang. Baik hati. Lo yakin? Hari ini gue juga udah siapin hadiah buat semuanya. Bawa ke sini. Dulu, ibu angkatnya Nurul Surya melakukan pembunuhan itu demi Nurul Surya. Ngaco lo! Balik sana. Dulu kalau aja lu nggak main sama preman, hampir diperkosa, gimana mungkin lu bikin ibu angkat lu harus ngelindungin lo, sampai nekat lawan preman itu taruhan nyawa. Tapi, lo sendiri malah nggak mau bersaksi di pengadilan buat dia. Makanya ibu angkat lo akhirnya jadi tersangka pembunuhan. Nurul Surya, pisau yang dipakai ibu angkat lo buat nusuk orang, sebenarnya lo yang ngasih ke dia, bener nggak? Apa? Lu bukan cuma anak nggak tahu diri, tapi juga pembunuh. Nurul, kenapa lu bohong bilang ibu angkat lu nyiksa lu? Gue jadi melampiaskan semua benci gue ke ibu angkat lu. Ke Maya Surya gara-gara omongan lu. Emang salah kalau gue bohong sama lu? Maya Surya itu ngambil semua kebahagiaan yang harusnya milik gue. Gue cuma pengen kalian semua benci dia, benci banget. Biar semua penderitaan dan sakit hati gue lo balikin ke dia berkali-kali lipat. Orang kayak lo mana mungkin jadi anak gue? Orang kayak gue? Terus kenapa kalau gue kasih pisau ke ibu angkat gue? Emang dia yang bikin hidup gue hancur? 20 tahun gue hidup susah gara-gara dia. Sekarang akhirnya gue punya kesempatan buat bangkit. Gue gak akan biarin dia jadi batu sandungan gue. Emang gue salah apa? Gue cuma berjuang buat hidup yang seharusnya jadi milik gue. Gue salah apa? Yang gue perjuangin itu ibu kandung gue sendiri. Yang gue mau itu hidup gue sendiri. Emang gue salah apa?
Sekarang gue udah balik ke posisi gue yang seharusnya. Gue ini satu-satunya anak lu. Lepasin gue. Lo. Maya. Mama salah. Mama nggak seharusnya percaya sama omongan dia. Mama juga nggak tahu kalau dia orangnya kayak gitu. Maya, lihat deh, selama ini Mama udah baik banget sama lu. Lu pasti bisa maafin Mama, kan? Gue sekarang jadi host di Primetime TV. Tapi dari dulu mimpi gue bukan jadi host siaran apapun. Terus kenapa lu malah kerja di stasiun TV? Sekarang nih, gue udah nemuin anak kandung gue sendiri. Selain waktu itu gagal jadi host Primetime TV, gak ada penyesalan lagi deh. Gue mati-matian ngejar posisi itu cuma biar lu suka sama gue. Cuma pengen lu lihat gue sekali aja. Uy. Baliklah. Bokap nyokap masih berharap kita bisa kumpul lagi jadi keluarga. Tetap sayang sama lu kayak dulu. Gimana? Maya. Urusan gue udah putus hubungan sama keluarga Surya udah keputusan bulat. Gak bakal ada perubahan lagi. Maya. Barusan Nurul Surya udah sumpah kan? Katanya kalau dia bohong bakal gimana gitu. Mas Rian, semua ini salah gua yang nggak bisa didik anak. Tolong kasih ampun, Mas. Anak kandung lu sendiri yang lu besarin, ya lu harus tanggung jawab sendiri. Keluarga Surya siap-siap aja bangkrut. Jangan Mas Rian. Tolong banget jangan Mas. Mas Rian, gue mohon banget. Jangan Mas Rian, gue mohon banget. Mas Rian. Bangkrut deh. Mas Rian, tolong Mas. Maya, lu nggak apa-apa kan? Sebenarnya lu nggak perlu sedih banget. Dua kakak gue itu, mereka juga ngincer bisnis gue terus kok. Nggak pernah tuh mereka peduli sama hidup gue. Apalagi lo itu orang yang hebat banget. Apa sih yang harus ditakutin, ya kan? Udah masuk musim kemarau kok masih ada nyamuk segede ini. Gue ambil autan dulu buat lo. Balikin jepit rambut gue. Jepit rambut apa? Lo pakai jepit rambut gue buat anting. Jelek banget, sumpah. Lo udah tahu? Tau lah, dari dulu gue udah tahu. Jadi sebenarnya lo suka nggak sama gue? Suka. Dari dulu suka. Terus, perjanjian 3 poin itu gimana? Itu buat diri gue sendiri. Gue takut gak bisa ngontrol diri. Juga takut lo bakal ninggalin gue. Gue takut gue gak bisa ngendalin diri. Gue juga takut lo bakal ninggalin gue. 7 tahun lalu. Sebenarnya gue yang pertama kali berdiri di atap itu. Gak ada yang pengen gue hidup. Lo yang nyelamatin gue. Halo. Kenapa lo juga pengen mati? Nggak ada yang pengen gue hidup. Gue pengen lo tetap hidup. Kalau lo gak punya teman, gue mau jadi temen lo. Kalau lo gak ada yang bisa lo cintai, cintain gue aja boleh nggak? Malam ini gue pilih model cowok. Ayo semua pada datang ya. Mulai sekarang, kakak yang bakal biayain hidup lo gimana? Dokter, kayaknya gue lagi suka sama seseorang. Orang yang berani bisa ngerasain bahagia. Kalau Maya Surya emang suka, coba aja kejar. Cinta itu bisa bantu proses pemulihan penyakit lo. Menurut lo gimana? Gue cuma bisa bilang, orang yang berani itu bisa ngerasain bahagia. Kalau Rian Hidayanto suka, mendingan berani aja kejar. Siapa tahu berhasil. Dok, gue beneran gak berani. Gue takut gue bakal jatuh lagi. Tapi gue emang suka banget sama dia. Ada cara lain gak? Lo bisa coba bikin aturan buat diri sendiri biar gak kebablasan. Gue setuju buat pindah balik. Tapi kita harus bikin 3 aturan. Pertama, cuma ngobrol soal kesenangan, gak boleh baper. Ketiga, gak boleh punya teman tidur lain. Gue gak mau berbagi cowok sama orang lain. Saran gue, Maya Surya lain kali langsung aja tolak makan seafood. Sengaja nyenengin orang cuma bikin beban di hati makin berat. Apalagi lo baru cerai sama Dian Sulastri.
Gue khawatir insomnia lo makin parah. Halo, Makan yuk. mau makan di mana? Maaf ya dok, gue masih ada urusan gue duluan. Selamat ya Maya Surya. Lo udah sembuh. Gue bakal terus cari temen lo. Selalu ada di samping lo. Nggak bakal ninggalin. Tapi gue kasih tahu ya, anting lo itu sumpah gue udah tahan 3 tahun. Cepet copot deh, jelek banget. Jelek? Apanya yang jelek? Jelek! Copot aja deh! Lu kira gua mau pakai juga? Demi lo, 3 tahun gua nggak makan seafood, lu tahu nggak? Gua makan seafood lu juga nggak tahu. Semoga di perjalanan hidup lo selalu ada yang sayang, diperlakukan dengan lembut. Semoga lo bisa ngerti cara mencintai diri sendiri dan berani melangkah dengan cinta sebagai pengorbanan.